Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad, hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Bapak Dr. Deski Yai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah salat duhur yang berada di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafidz Al-Qur'ani Masjid Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada siang hari ini yaitu kajian fikih kitab Qawaid Fiqhiyah. Insyaallah tema yang akan kaji pada siang hari ini yaitu Qaidah la yungkaru al-mukhtalafu fi. Untuk itu apabila nanti para santri dan para jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Deski Haji Muhyiddin MAG, dan bagi para pendengar serta pemirsa bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada siang hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya kami silakan kepada Bapak Dr. Deski Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, para santri dan pendengar Radio Dais, Radio Gaul rahimakumullah. Saya baca Al-Qaidatul Khadiyatu wal-Ishrun, kaidah yang ke-21. Bunyinya kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Kalau saya artikan secara bebas, la yungkaru, ini dari kata ingkar ya. La yungkaru tidak bisa dianggap ingkar. Al-mukhtalafu fihi, terhadap sesuatu yang bersifat perbedaan pendapat. Ya, sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama, di mana ulama berbeda pendapat. Wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Sesuatu bisa dianggap ingkar kalau terhadap sesuatu yang bersifat mujma' alaih, sepakat para ulama. Ma'nal qaidati, makna kaidah anna minal ahkamis syar'iyyati, bahwa di antara hukum-hukum syara' ma huwa mujma'un alaihi, itu ada hukum yang sudah diijma'kan. Mujma' alaih itu hukum yang sudah disepakati bainal madzahibi, di antara ulama mazhab. Wa ma huwa mukhtalafun fihi, ada yang mukhtalaf fih, sesuatu yang diperdebatkan, terjadi perbedaan pendapat ulama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama? Likhtilafil adillati, karena memang berbeda argumen, berbeda dalilnya. Faman kholafa mujma'an alaihi fa innahu yungkaru alaihi. Faman kholafa, sing sapa wonge berbeda, khilaf, mujma'an alaihi, berbeda dengan apa yang sudah disepakati ulama,
fa innahu yungkaru alaihi, maka orang itu dianggap ya melanggarlah, artinya tidak boleh itu. Wa amma man khalafa, sedangkan barang siapa yang berbeda al-mukhtalaf fihi terhadap sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, fala yungkaru alaihi wala yungtaradu, maka orang itu tidak dianggap ingkar, wala yungtaradu alaihi, dan tidak bisa dianggap bertentangan. Lihtimali annahu qallada madhaban, karena apa? Karena di situ berarti mengikuti madhab lahu daliluhu, yang punya dalil. Ya gampangnya begini aja lah. Kalau ada perbedaan pendapat di antara mujtahid, di antara fuqaha, maka ketika kita ini tidak mengikuti terhadap salah satu, itu tidak dianggap mungkar, tidak dianggap salah. Tapi kalau kita itu berbeda dengan pendapat yang bersifat ijma, itu berarti kita berada pada posisi mungkar. Nah, ini penting sekali untuk saya beri garis bawah. Apa saja yang kita kenal di dalam kitab fikih, lalu kemudian terjadi beda pendapat ulama, kita boleh memilih gitu loh. Boleh memilih. Kita sah-sah saja berada di dalam mazhab Syafi'i misalnya. Orang lain sah-sah saja seperti di Pakistan mazhabnya Hanafi. Di Mesir mazhabnya lain. Di Saudi mazhabnya lain, misalnya Hambali. Itu sah-sah saja. Ketika kita ini berhukum dalam hal-hal yang mukhtalafeh. Contoh mukhtalafeh itu terawih ada yang 20, ada yang 8. Jadi kalau orang terawihnya 8, ya jangan dianggap mungkar, jangan dianggap salah. Begitu juga orang yang terawihnya itu 20, jangan dianggap salah. Contoh lain, batalnya wudhu karena sentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Syafi'i, mazhab Syafi'i batal, harus wudhu lagi. Mazhab lain misalnya Hanafi enggak batal. Ini yang kayak gini namanya mukhtalafeh. Jadi wajar-wajar saja. Fikih itu yang memang begitu. Ada orang yang nggak tahu menggunakan paradigma apa, mungkin paradigma kepastian hukum. Mereka mengecam, lu Islam kok ngono, beda-beda, rak seragam, rak kompak. Ilmu hukum juga sama, beda-beda pendapat antara ada mazhab Belanda, ada mazhab Inggris, ada mazhab yang lain, ilmu hukum. Tapi kalau sudah dijadikan undang-undang, peraturan, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada konstitusi ya, ada undang-undang biasa, ada peraturan pemerintah. Itu memang dibutuhkan kepastian hukum. Tapi kalau fikih ya biar begitu.
Sama seperti ilmu hukum umum juga sama. Beda-beda pendapat. Nah ini jadi orang karena tidak tahu bahwa di dalam dunia fikih itu ada al-mujma' alaih, al-muttafaq alaih, ada al-mukhtalaf fih. Yang mukhtalaf fih ya biar begitu. Sekali lagi kalau ingin menjadi sesuatu yang pasti, maka itu harus diangkat menjadi qanun. Qanun itu apa? Undang-undang, peraturan. Ya sama seperti hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia. Kalau fikihnya, ya mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, silakan. Mazhab Syafi'i yang namanya wali itu harus laki-laki, yang ngawinkan itu loh. Mazhab Maliki boleh perempuan. Nah, ketika fikih-fikih yang bermacam-macam ini kemudian diangkat menjadi undang-undang perkawinan, maka itu harus yang pasti, jangan undang-undangnya kok menyatakan bahwa wali perempuan boleh, laki-laki boleh, ini bingung nanti, rebutan. Rebutan, bapak karo ibunya rebutan jadi wali. Kenapa rebutan? Kan udah cerai. Harus pasti. Nah ini kepastian hukum itu peraturan yang diatur kepada masyarakat. Tapi kalau fikih ya biar begitu. Lah dalam syariat Islam itu ada al-mujma' alaih, al-muttafaq alaih. Jadi ada aturan yang sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, lalu kemudian ulama sepakat. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama. Kalau sudah begitu, itu namanya sesuatu yang qat'i, yang pasti. Tidak boleh beda pendapat di situ. Kalau sudah terjadi al-muttafaq alaih, tidak boleh beda pendapat. Kenapa? Karena yang muttafaq itu ulama, mujtahid. Banyak sesuatu yang bersifat mujma' alaih. Dari Al-Quran dan hadis ada kewajiban sholat. Lalu kemudian ulama bersepakat bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah ini tidak boleh beda pendapat. Al-Quran kan hanya perintah-perintah saja zakat. Aqimus sholah atuz zakat. Tapi bagaimana hukum zakat? Lalu kemudian disimpulkan oleh ulama dan sepakat ulama itu bahwa zakat itu wajib, rukun Islam. Nah ini kalau sudah begini, tidak boleh ada orang berpendapat lain yang berbeda dengan mujma' alaih atau muttafaq alaih. Tapi yang namanya mukhtalaf alaih itu bisyarti alla yakuna al-madhab dhaifad dalili. Jangan sampai madhab itu muncul tapi sebagai madhab yang dhaifad dalili. Dalilnya dhaif, dalilnya lemah. Nah ini bukan perbedaan pendapat kalau begini ini namanya. Yang ini betul, yang ini salah. Kalau mukhtalafah itu yang ini ya betul berdasarkan suatu dalil, yang ini juga betul berdasarkan suatu dalil. Perbedaan pendapat antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kan tidak ada klaim bahwa ini yang benar ini Syafi'i, ini yang salah itu Hanafi, itu tidak ada kan. Dan kacau, tidak boleh orang menganggap itu bahwa apa yang sudah menjadi pendapat ulama yang berbeda itu sifatnya kebenarannya nisbiyun, relatif. Nah, sekarang ini ada muncul kelompok-kelompok yang dalam soal perbedaan pendapat ini mereka merasa benar, yang lain salah. Ini problem di sini.
Mukhtalafeh itu kok tidak bisa diingkari. Apa yang mukhtalafeh itu orang tidak bisa, harus sama. Iya kan? Apa yang nggak tahulah itu kelompok apa yang menamakan dirinya Wahabi, Salafi, itu kebenaran pasti menurut mereka. Padahal itu mukhtalafeh. Jadi kalau saya sebagai orang yang pembelajar fikih, sebetulnya mazhab zohiri itu ada. Mazhab yang memahami hukum itu dari teks murni, apa adanya lafal itu. Itulah yang kemudian dikembangkan oleh Wahabi. Sebetulnya wajar karena sejak dulu ya, embrionya itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu gelisah dengan pola pemikiran Syafi'i yang rasional dengan konsep kiasnya, dan pola pemikiran Maliki yang hadis sentris. Karena beliau ini hidup di Madinah, sumber hadis. Maka apa-apa ukurannya hadis. Imam Syafi'i bukan hanya hadis, tapi juga menambah kias. Nah ini kias ini rasional. Kegelisahan Ahmad bin Hambal ini lalu kemudian dia jadilah tekstual, agak tekstual. Tapi kemudian belakangan muncul Dawud Zohiri. Jadi apa-apa Zohirun Nas itu. Teknas. Lah di Indonesia yang namanya teknas itu bukan nasnya yang dipegangi, tapi terjemahannya. Kan lucu. Yang dipegangi teguh itu terjemahannya, dia sendiri tidak bisa menerjemahkan. Enggak ahli bahasa Arab, enggak ahli nahwu sorof, enggak ahli balaghah. Sehingga Al-Quran, hadis itu dimaknani ya seperti makna terjemahan yang ada di buku itu. Jadi dia sebetulnya bermadzhab kepada mutarjim. Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terjemahan Al-Qurannya dipegangi 100%, padahal itu yang menerjemahkan Kementerian Agama. Wallahualam belum tentu dia mujtahid. Ya mudah-mudahan mujtahid, tapi kan berarti bermadhab kepada mutarjim. Tapi dia menganggap saya enggak bermadhab, tidak ikut ulama, saya ikutnya Al-Quran dan hadis. Tapi yang diikuti itu terjemahannya. Lucu kan? Padahal saya kalau membaca terjemahan, kalau terjemahan Al-Quran mungkin sudah melalui proses terjemahan hadis, apalagi terjemahan kitab fikih itu saya sering nggak sependapat itu. Nerjemahnya kok ngene. Ada kitabnya Wahab Kholaf. Kata-kata tasyri itu diartikan perundang-undangan lho. Iki wong ahli apa tasyri kok perundang-undangan. Jadi saya kalau terjemahan masih boleh mengkritik ya. Kalau hadisnya kalau sahih, iya hadisnya yang sahih. Terjemahannya belum tentu sahih. Nah mereka itu sering mengklaim atas dasar pemikiran yang berdasarkan terjemahan tekstual itu kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak berarti yang lain salah. Lah di sini problemnya. Sebetulnya kalau tidak begitu nggak apa-apa. Kalau tidak menyalahkan yang lain. Kecuali sesuatu yang qot'i, yang mujma' alaih, misalnya sholat 5 waktu wajib. Itu tidak boleh orang berbeda pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat soal itu namanya nyimpang. Ya, nyimpang. Dalilul qaidati, dalilnya kaidah qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzab. Ketika Nabi pulang dari Ahzab perang.
beliau menyatakan kepada para sahabatnya, la yusolliyanna akadun al-asra illa fi bani Quraidah. Jadi dalam perjalanan pulang, Nabi pesen, kamu jangan sholat ya, jangan sholat asar, kecuali kalau nanti sampai ke kampung namanya Bani Quraidah. Nah, fadroka ba'duhum al-asru fitorik. Kemudian di antara rombongan itu ketemu dengan waktu asar. Nah, coroning kene iki lho kae wis adzan asar kok piye iki? Padahal belum sampai ke Bani Quraidah. Pikir mereka kalau nanti saya harus sampai Bani Quraidah, jangan-jangan habis waktunya. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka, la nusolliya hatta na'tiyaha. Kami tidak akan sholat kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain, bal nusolli lam yurad minna zalika. Sebagian sholat di perjalanan itu. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jadi rombongan itu ada yang sholat asar di jalan, ada yang tidak sholat asar karena pesan Nabi itu nanti sampai Quraidah baru sholat asar. Tapi begitu disampaikan kepada Nabi, falam yu'annif, Nabi tidak mencela, tidak menyalahkan yang ini, tidak membetulkan yang ini. Jadi tidak komentar lagi. Falam yu'annif wahidan minhum. Diam saja. Nah, ini artinya bahwa Nabi itu mengakui ada perbedaan pendapat di antara sahabat. Nabi saja toleran. Lah kita ini yang supporter bonek kok terhadap beda pendapat kok jengkel. Amsilatul qaidah, contoh kaidah ini, lau afta muftin bijawazi ikhrajil qimati fi zakatil fitri. Lau afta, kalau seorang mufti menetapkan fatwa bijawazi ikhrajil qimati, dengan membolehkan mengeluarkan nilai harga fi zakatil fitri dalam zakat fitrah. Jadi zakatnya bukan dengan gandum, bukan dengan beras, tapi dengan kimahnya, dengan uang lah gitu gampangnya. Fala yungkaru alaihi, maka fatwanya orang ini tidak boleh fala yungkaru alaihi, maka berbeda dengan fatwa itu tidak dianggap ingkar. Yausben liwujudil khilaf fil masalati, karena memang dalam masalah itu ada terjadi beda pendapat. Jadi ringkasnya itu bahwa Imam Syafi'i itu tetap mengharuskan zakat fitrah itu pakai kutil balan, pakai makanan pokok. Nah, padahal gurunya ya ujungnya ke Imam Hanafi itu, Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan uang. Ada sebuah penelitian yang menyatakan begini, maklum, karena Imam Syafi'i itu hidup di daerah yang sederhana. Kalau Imam Hanafi itu tinggal di Baghdad, saat itu Baghdad itu kota metropolitan cara saiki. Di kota metropolitan itu problemnya bukan problem makan nasi, tapi problemnya itu berbeda. Nah, coroni Semarang ini nek duit kan iso dinggo tuku beras, iso dinggo tuku Indomie, iso dinggo tuku apa itu roti, sehingga lentur. Tapi kalau dikasih beras, jajal santri dikai beras kan repot, tapi sampai masak ora ono dapur, ora ono kompor. Go Bali.
Lakin lau afta, tetapi kalau ada fatwa biadami wujubi zakatil fitri, fatwane ora wajib zakat fitrah. Alal qadiri ngatasé wong kang mampu, ungkiro alaihi, maka berarti dia ingkar. Jadi, kalau kewajiban zakat fitrah jangan diperselisihkan, jangan berbeda. Tapi kalau pakai apa zakat fitrahnya itu enggak masalah. Limukhalafatihi annas wal ijma'. Lau afta lamuno paring fatwa bi anna lam salmarati, bahwa menyentuh kulit perempuan itu yang kudu al wudu batal wudu fala yungkaru alaihi, itu jangan dianggap ingkar. Liwujudil khilaf fil masalati, karena memang dalam masalah itu ada perbedaan pendapat. Pun, ada pertanyaan? Oke. Rene apa Mas? Ben krungu, ben dirungok ke ning radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Yai. Nah, di dalam kaidah ini itu kan ada syarat bisyarti an la yakuna al-madhabu dhaifat dalil gitu. Nah, selama dalilnya itu sama-sama kuat, pendapat mana yang seharusnya kita utamakan dan pendapat mana yang kita ikuti Yai? Apakah harus sesuai dengan tuntunan madhab yang kita ikuti, atau kita boleh memilih yang penting dengan dalil yang kuat seperti itu? Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhtalaf fiqh itu artinya pilihan. Ada A, ada B, ada C. Pilihan. Pilihan ini kita punya asumsi bahwa itu benar. Karena apa? Pertama, yang berpendapat itu mujtahid. Setiap apa yang dipendapatkan oleh mujtahid pasti ada dalilnya. Asumsi kita bahwa dalilnya itu tidak mungkin salah. Ya. Tapi kalau kemudian muncul di dalam satu kehidupan ada orang yang janjane tanda tanya, iki jane ulama podo to. Lalu dia berpendapat yang berbeda. Lalu diteliti, dalilnya ternyata dia menggunakan hadis dhaif misalnya. Atau menggunakan ayat Al-Qur'an tapi salah memaknani. Nah, jadi ini akhirnya kita dipaksa bahwa untuk menilai pendapat yang muncul itu dhaif dalilnya atau tidak, itu kita sendiri harus pinter. Lene ora pinter, ya ora iso. Kalau menyatakan bahwa hadis yang dipakai itu dhaif, itu orang harus bisa mentakhrij hadis. Diteliti perawinya adil semua atau ada yang tidak adil. Diteliti matannya ini ada pertentangan nggak dengan matan yang lain. Itu pekerjaan ijtihadiyah juga itu. Nah, lalu sudahlah, orang awam nggak bisa ini menilai apakah dalil yang dipakai dhaif atau kuat. Jadi, sama seperti bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia ini kebanyakan mayoritas ikut Syafi'i. Dan di antara mereka itu juga orang yang sama sekali tidak ngerti argumentasinya Imam Syafi'i. Nggak ngerti. Inilah yang kemudian disebut, jadi kalau rendah pemahamannya itu namanya taklid. Kalau pemahamannya bisa memahami
argumen ini namanya ittiba. Kalau orang berpikir sendiri menghasilkan pemikiran baru namanya ijtihad. Adalah kita ini enggak sampai pada ijtihad. Kita ini bisanya taklid atau ittiba. Nah, kalau kita itu tidak bisa meneliti dalilnya ada enggak, dalilnya kuat enggak, ya sudah kita taklid. Orang mampu kok kon ngapake. Kalau taklid ya akhirnya kita mengikuti ulama loh. Awit cilik Syafi'iyah ya wis ora usah pindah-pindah toh. Kan praktisnya begitu. Awit cilik saya itu sholat subuh pakai kunut. Wis gede mondok kunut. Kuliah kunut. Saiki wis dadi guru ngaji kunut. Ya sudah itu aja toh. Kalau orang awam nggak akan ngerti, nggak akan bisa meneliti Imam Syafi'i bener porang, kan ada iso toh. Ya sudah itu namanya taklid. Kalau kita ngerti apa dasarnya Imam Syafi'i sehingga menganggap bahwa sunnah kunut itu sunnah, nah itu namanya ittiba. Taklid, ittiba, ijtihad. Nah ijtihad sendiri juga kelas-kelas itu nanti. Ada ijtihad kelas atas, ada kelas tengah, ada kelas ndek-ndekan. Ya biasanya dosen-dosen itu ngakunya mujtahid biasanya. Isbento. Ya mungkin mujtahid sing kelas paling ndek nanti. Boleh enggak tadi pertanyaannya toh pindah-pindah ya toh? Secara teori sebetulnya kan enggak ada perintah bahwa kamu itu harus bermadzhab Syafi'i, kamu harus bermadzhab Hambali, kan enggak ada perintah itu. Madzhab itu lahir secara alami, secara historis. Jadi pada dasarnya kita boleh memilih. Pada dasarnya boleh memilih. Tetapi ya kalau memilih itu dengan tendensi golek sing enak, golek sing enak, golek sing ringan gitu. Jadi kalau ada pendapat ahli di Indonesia poligami boleh ikut, poligami enggak boleh, wah ora enak iki pendapat iki. Jadi golek sing enak. Jadi soal mengikuti mazhab itu ada yang bebas mutlak. Silakan, ada yang mengikuti mazhab sesuai dengan kebutuhan. Ada yang menyatakan bahwa mengikuti mazhab itu mutlak perlu. Ya, itu tadi kalau muqallid orang tidak paham, masuk tukang becak yang orang ngaji orang apa kon ijtihad. Mencret dong. Lu wong santri aja kalau kamu itu tahfidz itu kan ora pinter fikih. Ya toh? Bukan fuqaha, kamu itu minal huffaz ya toh? Kecuali kalau istimewa yo hafidz Al-Qur'an yo fuqaha. Nah, tapi pada dasarnya kamu kan nanti hafizul Qur'an, mungkin fikih sidik-sidik wae. Nek saya ora hafid, tapi sinau fikih untuk akeh lho. Karena memang dari awal memang saya senang fikih, terus jadi dosen ya dosen fikih. Saiki nek kon mulang ngaji ya aku pilih fikih, aku nek bangsa tasawuf rada abot. Jadi ada yang berpendapat bahwa mutlak boleh pindah-pindah, ada yang boleh pindah kalau memang dibutuhkan. Ada yang mutlak tidak boleh pindah-pindah itu. Illa lid-darurah. Nah, kalau sudah kemarin saya terangkan, kalau sudah tawaf di Masjidil Haram, ya Syafi'iyah, senggolan perempuan laki-laki itu batal, lalu kemudian kamu tetap Syafi'iyah, nyenggol wong liya, sing disenggol ki trimo wanita ireng Afrika ngono lho, ora ono rasane. Nek sing disenggol itu sapa Luna Maya ngono batal ora apa-apa ya to korup ngono lho. Sing disenggol wanita Afrika gedhi ireng.
karepe iki nek nyenggol sing ora syahwat ki ora batal, ngono lho. Nek nyenggol sing enak ngono ki batal. Ada lagi? Oh, jam 1 ya. Kalau tidak ada saya teruskan dulu. Al-Qaidatus Tsaniyatu wal Ishrun. Kaidah yang ke-22. Tasarruful imami. Utawi tasarrufnya imam ala ra'iyati ing atase rakyat, umat, masyarakat. Itu manutun, harus ditujukan, diarahkan bil maslahati, kepada kemaslahatan. Ini kaidah ini, kaidahnya MUI ini, yang menjadi di satu sisi khadimul ummah, di sisi lain sodiqul hukumah. Wa hadhihi qaidatun muhimmatun. Kaidah ini kaidah amat penting, tata'allaqu bisyasati, terkait dengan persoalan politik asyariyati, syar'iyah, jadi politik Islam. Wa tanzimi idaratid daulati, dan apa itu tertib idarah, manajemen atau ya tata negara. Haitsu tadau haddan, di mana di situ ada menetapkan batas litasarrufatil hakimi, soal tasarrufnya penguasa, al muta'alliqati birra'iyati, yang terkait dengan umat atau rakyat atau masyarakat. Ra'iyah itu bahasa Arab, lalu kemudian jadi bahasa Indonesia rakyat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Kuwi bahasa Arab akeh lho kuwi. Ra'iyah kerakyatan, hikmah, hikmatun itu bahasa Arab. Dalam permusyawaratan, musyawarah. Bahasa Arab tok kulo, bahasa Indonesia iki. Makna al-qaidati maknane pripun? Anna tasarrufal hakim, bahwa kebijakan penguasa atau program lah gitu. Bi umuri ra'iyati, yang terkait dengan persoalan umat, rakyat, diniyatin au dunyawiyatin, baik terkait masalah kehidupan agama maupun kehidupan dunia, yajibu ayakuna mabniyan, itu wajib didasarkan alal maslahati, pada kemaslahatan. Jadi kalau ada program pemerintah, ini program ini didukung atau tidak, dalam teori ini yang penting program ini manfaat enggak untuk rakyat. Kalau manfaatnya cuma buat aseng, kalau manfaatnya hanya buat pejabatnya, ini enggak usah kita dukung. Jadi apa-apa saja. Ya. Kalau program pemerintah itu tujuannya, nah dalam bahasa ini kan mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat itu wajib didukung. Dan pemerintah memang tugasnya yaitu. Jadi pemerintah itu bukan penguasa yang kemudian yang penting keuntungan sendiri dan keuntungan pribadi, tetapi apa saja itu harus manutun bil maslahah, bagaimana kemaslahatan umat. Jadi kalau dandani dalan itu supaya masyarakat menggunakan jalan ini dengan enak. Jangan dalan didandani mergo presiden meh liwat. Nah, ini kan dandani dalan kanggo presiden. Ya, ini dandani dalan yang nggo awake dhewe, nggo rakyat. Kenapa? Karena mereka itu adalah pemimpin rakyat. Pemimpinnya rakyat. Gawe dalan itu anggarannya ya duitnya rakyat. Itu duit pribadi dia. Loh, ini jadi ini kalau dikembangkan ya
bisa luas sekali ini kaidah ini. Tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahati. Wa mislul imami, podo karo imam, imam itu maksudnya penguasa ya, atau hakim. Di sini istilah imam dalam fikih itu istilah pemimpin, istilah penguasa itu dalam fikih itu biasa disebut imam, biasa disebut hakim. Kalau hakim di pengadilan dalam bahasa fikih itu bukan hakim, qadhi. Ya, qadhi. Kalau hakim itu penguasa. Wa mislul imam podo karo imam kulluman yatawalla, siapa saja yang menjadi wali amron min umuril muslimina, menjadi wali, menjadi penguasa, menjadi pemegang kebijakan dari persoalan-persoalannya umat Islam. Li anal wilayata laisu amalan li anfusihim. Li anal wilayata, karena kekuasaan itu laisu bukan amalan perbuatan li anfusihim untuk dirinya sendiri. Wa innamahum wukala'u, bahwa mereka itu imam hakim itu wakil-wakil anil ummati saking umat li iqomatil adli, dalam rangka menumbuhkan, melahirkan, mewujudkan keadilan. Adilatul qaidati, sumber hukumnya itu dari mana? Qaulu ta'ala, firman Allah, wala taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu, jangan kamu dekati malal yatimi, hartanya anak yatim, illa billati ya ahsan, kecuali kalau tujuannya adalah kebaikan, menghasilkan kebaikan, hatta yablugha asyuddah. Nah, yatim, anak yatim tertentu aja tidak boleh kita itu berbuat yang tidak memberi manfaat, apalagi masyarakat umum. Fakama annahu, ya, maknanya itu la yasihu lil wali, wali tidak boleh at-tasarruf, melakukan tasarruf fi malil yatimi, hartanya anak yatim, illa bima huwa anfa'u, kecuali kalau untuk menambah manfaat. Wa kadzalika tasarrufatil hakim, begitu juga tasarrufnya atau kebijakannya hakim, penguasa, fi ma yata'allaqu birra'iyati, yang terkait dengan rakyat, yang terkait dengan umat, yang terkait dengan masyarakat. Kalau kinten itu, jadi nanti ini bisa jadi bahan diskusi kalau lagi mengkritisi penguasa. Jadi penguasa membuat kebijakan, penguasa membuat program, penguasa membuat kegiatan. Kalau kegiatan itu tidak untuk kepentingan rakyat, itu tidak benar. Karena semua kegiatan pemimpin itu harus dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.